Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 8 September 2021. Saya akan membahas saham untuk besok tanggal 9 September 2021. Oke teman-teman, sebelum masuk ke bahasan materi teknikal saham, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake, cloning group. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang menawarkan titip dana trading ataupun konsultasi trading. Teman-teman harus tahu yang asli saya, Surya MS Trade, hanyalah komentar yang ada highlightnya. Baik, teman-teman, judulnya materinya kali ini adalah analisa teknikal saham. Lah, kok banyak saham yang koreksi ekstrim? Oke, di antara saham-saham yang koreksi ekstrim, kita akan cek dulu. Ternyata ada beberapa yang bagus, teman-teman. Kita akan cek dulu ya, langsung saja ke OLT kita kali ini. Kita akan cek dulu. Baik, teman-teman. Kali ini IHSG tutup di 6026. 6026 turun 86,381 poin atau turunnya 1,41. Dalam ya, kita akan cek dulu di kondisi chartnya seperti ini teman-teman. Ya memang sekarang itu kok sepertinya marketnya ya semau-mau gitu ya, naik turun seperti itu. Kita lihat teman-teman, volatilitas memang cukup tinggi akhir-akhir ini. Teman-teman lihat ini adalah chart lama yang udah saya bikin. Kemarin ya IHSG itu sudah break dari 6.117 kemarin ya, yang kemarin di gambaran saya. Support candle kemarin di 6.100 jebol ya teman-teman, jebol. Kemudian support candle historiknya 6.050 jebol. MA 200 jebol. Kemudian support di bawahnya 6.039 jebol. Hampir nyampe di 6.000 teman-teman. Tadi hampir nyampe 6.000. Nih saya lihat ada memang sepertinya rencana mau ngetes ke 61 teman-teman ya. 61 di sini. Support terdekat setelah kondisi closing ini adalah di 5975, kemudian di 5937. Kita lihat besok apakah 5975 dan 5370 akan terkoreksi ya. Kondisi-kondisi saat ini adalah bulan September ya, Oktober ini bagi saya pribadi, saya bersiap-siap untuk loading barang-barang yang bagus yang ya sekiranya nanti akan diangkat ketika akhir tahun. Oke, anyway teman-teman, apapun yang terjadi di IHSG ya biarkan saja karena saya tidak trading IHSG, saya hanya trading di saham-saham. Kita melihat dulu saat ini apa saja sih yang menggerakkan IHSG sehingga kondisinya menjadi seperti sekarang ini. Oke teman-teman, ini adalah market cap. Urutan market cap terbesar. Ini ada pokoknya urutan market cap terbesar ada di sini ya. 200 market cap terbesar, teman-teman bisa lihat. Ini memang saham-sahamnya banyak koreksi teman-teman ya. Ini yang hampir di 19 besar ini nggak ada yang hijau ya. Teman-teman bisa lihat BCA, BRI, Telkom koreksi semua. Yang paling dalam adalah EMTK. Kemudian SMMA ini apa ya? Saya belum pernah lihat. Sinarmas Multi Arta ini ya. Oke, kemudian yang lain-lainnya juga sama, United Tractor juga sama teman-teman. Jadi karena koreksi secara bersamaan, jadinya ya IHSG-nya turun dalam. Pertanyaannya, kenapa kok koreksinya sedalam ini? Apakah ada kaitannya dengan Bitcoin dan cryptocurrency yang sedang ngedip? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu apakah teman-teman yang di saham ini mau apa, mungkin ya jual dulu mau nada altcoin atau cryptocurrency, saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu itu teman-teman ya. Oke lah, nggak apa-apa. Itu hal lain bagi teman-teman trader yang sudah trading di multi market. Bisa saja seperti itu karena memang cryptocurrency juga sedang koreksi. Kalau saya sendiri teman-teman masih berharap bahwa menjelang akhir tahun ini saya bisa
mengkoleksi saham-saham pilihan saya. Karena tahun lalu juga sekitar bulan Oktober itu saya loading barang agak telat seminggu karena waktu itu langsung tiba-tiba naik kenceng dan ya kenceng sampai sekitar pertengahan Januari. Dan biasanya saya akan memantau lebih ketat saham-saham per saham untuk saya loading karena biasanya siklus tahunan tuh tetap ada teman-teman. Artinya siklus di mana masa panen seperti itu tetap ada dan biasanya memang ya menjelang akhir tahun ya 2 bulan, sekitar 2 bulan menjelang akhir tahun. Apakah kali ini akan terjadi, apakah maju, apakah mundur? Makanya mulai dari sekarang kita harus sudah menyiapkan diri seperti itu. Baik teman-teman, kita cek dulu saham kita kemarin. Itu tanggal 8 ya. Yang hijau cuma MTDL, MPPA, ASRI sedikit teman-teman ya. Hari ini saya tadi mencoba untuk mencari saham yang kemarin teman-teman. Yang kemarin itu kok saya lihat sekilas tidak ada yang bagus. Banyak candle seperti ini teman-teman. Banyak koreksi ekstrim ya. Banyak koreksi ekstrim yang tiba-tiba seperti SAME ini juga sama, BKSL juga sama. Saya cut loss ini kayaknya. Ini BKSL saya keluar aja dulu lah. Ya ini terus kita lihat Java juga sama teman-teman. Ini kita cek saham yang kemarin ya. IMJS juga sama, udah terkoreksi. Ya, koreksinya sih sekilas ini masih di 23 retracement saja. MBPM masih oke. Ini kita cek dulu ya, MBPA masih oke. Adikarya nanti kita bahas. PPRO koreksi 2 hari, PPRE koreksi, Pawon nanti kita bahas. Indosat koreksi juga, United Tractor koreksi 2 hari. Jadi secara umum 2 hari ini memang koreksi. 2 hari ini memang koreksi. Di antara saham-saham watchlist sebelumnya dan di antara scanner yang udah saya buka tadi, saya hampir tidak bisa atau sangat sulit untuk mendapatkan saham-saham yang bagus teman-teman. Ini saya bikin beberapa yang jadi sedikit aja nih keluarnya karena memang di scanner tadi keluarnya juga saham-saham yang saya nggak kenal gitu. Market cap-nya kecil dan juga saham yang secara bid over-nya timpang seperti itu dan juga secara pola-pola volumenya agak aneh. Jadi saya nggak masukkan, memang itu nggak pernah saya masukkan seperti itu. Baik teman-teman, ini saya menyajikan nggak banyak ya. Yang pertama adalah Indo Tambang Raya. Ini teman-teman saya tracking dari di bawah, udah lama juga. Ini termasuk saham batubara yang menurut saya adalah paling bagus pergerakannya. Dan di dalam 2 minggu ini, menurut pemantauan saya adalah si Indo Tambang Raya ini mencoba untuk masuk ke uptrend price channel dan ini memang naiknya pelan-pelan teman-teman, yang gremet seperti itu. Jadi dulu biasanya modelnya sekali tarikan kenceng, konsolidasi, tarikan kenceng, tarikan lagi, tetapi juga mulai di area sini cukup volatile seperti itu. Nah ini naiknya sih cukup smooth, cuman naiknya kalau istilahnya orang Jawa kan timik-timik seperti itu. Naiknya itu pelan-pelan seperti anak belajar jalan seperti itu. Nah ini dalam kondisi market yang jelek seperti ini si ITMG ini masih naik, apalagi mungkin nanti kalau misalkan marketnya membaik. Jadi untuk support dari ITMG udah sekitar 4 hari ini sama di 16.800. Resistannya ada di 17.500 dan 17.780. Baik teman-teman, berikutnya TKIM. TKIM yang saya sampaikan kemarin. Ini barang memiliki kebiasaan yang cukup sering ketika dia udah naik kemudian terkoreksi. Nah, saat ini udah sekitar 5 hari bursa lebih, seminggu lebih dia cukup kuat bertahan dalam tren naik kecil ini. Kemarin kan dia sempat terkoreksi tipis banget. Koreksi sampai 38, hari ini mantul dari 38, 23 hampir tembus 100-nya. Ini cukup bagus ya. Asal dia bisa mempertahankan pace yang dia udah tembus. Yang penting untuk bagusnya dia harus di atas 8.000 untuk TKIM. INKP juga demikian teman-teman ya. Ada satu kebiasaan dia ketika naik akan turun seperti itu. Saat ini dia ada pola seperti head and shoulder kebalik. Apakah mungkin seperti itu kalau misalkan
kita lihat seperti itu, kalau misalkan dia terkoreksi, maka kemungkinannya ke sini, dan misalkan mantul, apakah akan terjadi perulangan seperti yang bidang sisi yang di kiri ini. Kita hanya bisa memperkirakan teman-teman, saat ini untuk support ada di 7.690, resistan ada di 8.210. Kita perhatikan dalam beberapa hari ke depan apakah akan bisa menembus resistannya atau enggak. Oke teman-teman, ini yang saya bilang bagus. Jadi di channel saya tadi saya sampaikan juga multipolar, cara tape read bagus, makan kanannya. Dan ini closingnya juga cukup cantik teman-teman ya, bisa bertahan lagi di atas 38 retracement. Jadi hari ini untuk target singkatnya dari penurunan ya, perkiraan sampai sini, ini target singkat di sini udah kecapai. Tapi belum tentu juga dia akan berhenti di situ. Kita ngelihat dari Senin, yang penting saya ngelihat seperti ini, saya positioning. Kalau kita lihat juga secara signal MA35 hari ini terjadi turning. Jadi ini yang saya bilang bagus multipolar. Apakah akan melanjutkan kenaikannya? Untuk support sekarang ada di 530, resistan. Ya, gunakan aja resistan di atasnya banyak itu teman-teman ya. Jauh, cukup jauh karena dia volatil juga, penurunannya 640. Baik teman-teman, berikutnya MTDL, Metro Data Elektronik, cukup bisa bertahan ya harganya. Saat ini masih pola sideways seperti ini. Dia harus bisa menjebol 2685. Untuk support ada di 2513. Masih sideways bentuknya. Bagus kalau bisa di atas 38 retracement 2690. Berikutnya adalah MPPA teman-teman. MPPA juga masih dalam trennya naiknya ini. Dia dalam trennya ini terkoreksinya hanya kecil saja, 23 sampai lebih sedikit. Saat ini bisa bertahan di 23 retracement, di supportnya di 940. Resistan ada di 1030. Baik teman-teman, berikutnya saya bahas Adikarya Wika PTPP WSKT. Ceritanya gimana Pak? Kemarin kan katanya saya bilang kemarin untuk Wika Adikarya PTPP WSKT itu perhatikan hari ini. Kenapa? Karena candle kemarin, candle yang butuh konfirmasi ya. Dia adalah setelah dia terbang atau breakout. Kemarin terkoreksi dan hari ini masih terkoreksi. Tapi selama dia terkoreksi ini cukup tipis ya, konsolidasi. Yang penting dijaga saja jangan sampai masuk ke area sideways-nya lagi, karena jadi jelek lagi seperti itu. Jadi seperti breakout palsu. Nah, melihat seperti ini Pak, gimana? Kita take profit atau enggak? Oke, saya selesaiin dulu ya untuk Adikarya, jangan sampai masuk ke 785 lagi. Bagus lagi kalau nembus 865. Saya selesaiin dulu, nanti saya bahas akhirnya bagaimana menghadapi saham-saham yang consolidation after break seperti ini. Nah, kalau Adikarya tadi kan bentuknya oke ya, resistan dia akan bagus di atas 970. Kalau Wika akan bagus di atas 1200 ya. Pokoknya lihat aja garis tebal yang saya bikin itu. Itu areanya bagus. Nah, bagus lagi kalau di atas MA-nya ya teman-teman. Nah, kalau si Wika ini dia breakout-nya nggak begitu kelihatan karena sebelumnya memang pernah di situ. Kalau Wika supportnya dia sekarang support konsolidasinya ada di 1030. Jadi kalau dia masuk ke situ jadi kurang bagus. Dan masalahnya untuk Wika ini mepet sekali sudah harganya ke situ, ke 1030 ya. Untuk PTPP, nah PTPP sama ADI ini bentuknya lebih sip ya. Karena dia masih jauh dari area konsolidasinya. Cuman untuk PTPP dia harus di atas di atas 1175 dan lebih bagus lagi di atas 1300. Untuk saham-saham ini ke MA200-nya masih jauh teman-teman. Artinya sebenarnya ini saham kalau bentuknya naik dan dia kecenderungan dari bentuk harganya naik, sebenarnya pas lagi murah-murahnya karena di bawah MA200. Nah, WSKT juga sama, masih di bawah MA200 ya.
Dia bagus kalau di atas 1035 dan 1160 atau di atas MA-nya. Kalau dari Adiwika PTPP SKT yang paling saya nilai bagus adalah Adikarya karena breakout-nya rapi dan juga PTPP. Nah, menghadapi model-model breakout-nya Adi sama PTPP seperti ini, bagaimana Pak? Karena kita melihat setelah terjadi breakout dari range konsolidasi kota ini, terjadi breakout kan, setelahnya ada doji dan 2 kali. Saya kemarin bilang hari ini pantau aja candle-nya seperti apa. Nah, kebetulan masalahnya marketnya hari ini juga kurang bagus teman-teman, jadi candle yang muncul di saham apapun pasti juga jelek. Namun berita bagusnya adalah PTPP hari ini tidak turun lebih jauh, tidak ekstrim. Coba bayangin kalau misalkan teman-teman lihat saham-saham yang ekstrim seperti SMGR ya. Ya ini kan ekstrim seperti turun ini. Ada juga apa ya? Tadi ada kok beberapa yang ekstrim turunnya seperti ini. Ini adalah contoh setelah konsolidasi di atas dia breakdown. Ini kan kembali lagi masuk ke area konsolidasi. Harusnya terjaga di area konsolidasinya ya. Kira-kira harusnya terjaga di 10.900-an. 10.900-an, tapi jebol kan. Nah, seperti ini jadi kurang bagus. Ini bisa juga karena marketnya memang kondisinya seperti itu. Kalau misalkan besok marketnya bagus, regional mendukung, ya mungkin ini akan rebound untuk model seperti NTP ini. Nah, kembali lagi ke seperti PTPP ini, yang penting adalah dijaga supaya dia tidak masuk ke area koreksi yang ekstrim karena jadi jelek. Nah, Pak, untuk seperti ini Bapak udah take profit belum? Untuk PTPP, saya udah take profit sebagian teman-teman. Kenapa ya? Karena posisi saya di PTPP itu banyak margin ya untuk mengganti loss saya di BBKP kemarin. Jadi saya jual dulu, yang cash saya pegang, sebagian lagi saya masukkan ke multipolar. Jadi bahasan untuk Adi, Wika, PTPP oke ya teman-teman. Oke, berikutnya ini Asri. Asri juga masih terkonsolidasi teman-temannya. Ini bentuknya mirip Wika ya. Masih konsolidasi di area ini. Belum ekstrim sih konsolidasinya. Jadi bagi yang udah pegang pas jebol dari breakoutnya ya, saya rasa sih masih cukup oke ya. Kalau misal mau take profit ya sebagian nggak apa-apa. Karena dia sih udah 3 hari ini cukup terjaga di area itu. Area 177. Koreksi ekstrimnya itu apabila sudah melewati 169. SMRA hari ini koreksi, tapi ini masih kecil ya koreksinya teman-teman. Kalau kita lihat jarak dari konsolidasi bawahnya cukup jauh, cuman jadinya dia masuk ke area sini. Sebenarnya ini ada 2 konsolidasi ya, ini yang di atas 2 box maksudnya, 2 box yang di bawah ini cukup jauh, yang di atas ini dia deket. Nah kalau dia masuk ke situ lagi, saat ini kebetulan harganya masuk, tapi saya rasa juga karena marketnya kurang bagus, jadi sama apapun jadi tidak bagus. Nah kalau kita lihat nih koreksinya dia ini kayaknya masih kecil ya kalau kita tarik Fibo. Ya koreksinya dia sih 23 lebih sedikit teman-teman. Support di bawahnya ada di 850. Kalau MA 200-nya ada di 852. Selisih dikit dia keluar lagi ke 852 itu di MA 200. MA 200 ya bisa jadi mungkin nanti MA 200 jadi supportnya dia ya. Kemudian Pakuan teman-teman. Pakuan ini koreksinya cukup ekstrim juga. Ini kalau kita lihat ada siklus juga ya dia seperti ini. Naik, turun, naik, turun. Nah ini kalau kita lihat kayaknya ada satu ini ya, nggak sempurna sih bentuk price channelnya, jadi nggak sempurna. Karena ada yang ekstrim harganya ini, tapi kalau kita tarik dari sini, coba kita clone. Apakah terbentuk satu price channel? Tengok. Ya nggak begitu sempurna sih teman-teman, karena ada 2 ya. Seperti ini. Nah, ya. Ya semoga dia koreksinya tetap terjaga dalam uptrend price channelnya nih teman-teman. Ya sekarang sih dia ada di support ya di 450-an, 450-an.
kuon. BSDE juga ikut terkoreksi teman-teman. Ikut terkoreksi saat ini di bawah support yang dia udah berhasil tembus. Sebelumnya resistan. Dia break support di 990. Support berikutnya, support candle dia ada di berapa ini? 960. Berikutnya di kisaran 930. Baik, teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Memang tidak banyak saham yang bagus, tetapi ya ada 1-2 lah seperti itu. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.